pengantar ya. Untuk pengantar kita membedakan antara KLT, KCKT sama kromatografi gas. Parameter yang perlu kita lihat untuk membedakan ada fase diam, fase gerak, aplikasi sampel pergerakan fase gerak, retensi dan kromatogram, sistem deteksi dan fase. Kalau dilihat dari fase diamnya, KLT bentuknya datar, kemudian untuk KCKT dan KG ini bentuknya kolom. Untuk fase geraknya KLT sama HPLC sama cair. Kalau kromatografi gas bentuknya gas. Aplikasi sampel untuk KLT ditotalkan sedangkan KCKT dan KG diinjeksi. Pergerakan fase geraknya kalau KLT pakai kapilaritas, sedangkan pada KCKT dan kromatografi gas ini pakai pompa. Jadi fase gerak itu butuh pompa pada HPLC dan GC. Kemudian retensi kalau pada KCKT dan KG ini retention time, tapi kalau pada KLT retardasi faktor retardasi. Kromatogramnya kurva apa? Kurva kalau HPLC sama GC kurva retention time versus response factor, RD ini response factor. Kalau pada KLT, RF atau retardasi faktor versus response factor. Sistem deteksinya kalau KCKT dan KG ini online ya, setelah dipisahkan, sampel itu dipisahkan di fase diam dan fase gerak, langsung terdeteksi oleh detektor. Kalau KLT ini terpisah, jadi pemisahan dulu, fase diam, fase gerak, kemudian deteksinya kita menggunakan instrumen yang terpisah. Jumlah fase pada KLT ada 3, KCKT dan KG ada 2. Ini sama. Kapan kita menggunakan KLT? Ketika sampel bisa merusak fase diam ya. Kalau KLT ini kan fase diamnya setelah digunakan dibuang. Tapi kalau HPLC sama GC kolomnya dipakai lagi, jadi diregenerasi kemudian digunakan kembali, tidak langsung dibuang, tapi digunakan berulang kali. Kalau KLT setelah digunakan kalian praktikum pakai lempeng, setelah kalian praktikum ya dibuang lempengnya, tidak digunakan kembali. Jadi kalau sampelnya itu bisa merusak fase diam, bisa pakai KLT. Kemudian solvent merusak fase diam itu juga kita bisa pakai KLT. Kemudian teori ini saya skip saja, isinya sama, ada prinsip pemisahan, kemudian perbedaan kolom dan peranar kromatografi sudah, retensi, flow rate, sedikit flow rate sama retensi, efisiensi sama dengan kemarin. Ini prinsip pemisahan ada polaritas, muatan ion, sama ukuran molekul. Ini fase ketiga ya, jadi pada KLT itu ada 3 fase. Selain fase diam dan fase gerak, ada fase ketiga yang disebut uap solvent yang berada di dalam chamber. Jadi contohnya ini uap fase ketiganya ini bentuk titik-titik kuning di dalam chamber. Jadi kalau solvent atau eluen yang kita gunakan itu mudah menguap, dia akan menguap mengelilingi mengisi ruang dalam chamber. Ini ada 2 macam penjenuhan. Yang pertama ini tidak pakai kertas saring. Yang kedua ini full semua dinding dipakai atau diberi kertas saring. Jadi fase ketiganya berbeda antara chamber A dan chamber B. Chamber A ini fase ketiga banyak ngumpul di bawah, tapi di atas tidak banyak fase ketiganya karena tidak ada kertas saring
Boleh terdengar ya? Cek, cek. Terdengarkah suaranya? Terdengar Ibu. Maaf ini tadi sinyalnya kurang bagus. Jadi ini perbedaan chamber yang diberi kertas saring, penjenuhan tanpa kertas saring full. Yang ini penjenuhan dengan kertas saring full. Jadi kertas saringnya ini memenuhi semua dinding di dalam chamber. Kalau penuh seperti ini, maka fase ketiganya akan penuh juga seperti ini. Di bawah maupun di atas, jumlah fase ketiganya juga penuh. Fase ketiga adalah uap dari fase gerak ini ya. Menguap, mengisi rongga atau dalam chamber sini. Kemudian retensi, kalau retensi pada KLT ini kita pakai retardasi faktor. Retardasi faktor itu diukur migrasi atau jarak tempuh analit ini yang ZS dibagi jarak tempuh L1. L1 kan sampai ke atas. Nah, dari sini sampai ke atas ini jarak tempuh L1. Retardasi faktor itu jarak tempuh analit dibagi jarak tempuh L1. Jadi bedanya dengan KLT, HPLC, dan GC, bentuk kromatogramnya X-nya itu adalah RF, bukan RT atau retention time. Kemudian ini laju alir karena kita pakai kapilaritas ya, sehingga laju alirnya itu tidak seperti pakai pompa yang linier. Kalau kita pakai kapilaritas untuk pergerakannya, itu laju alirnya seperti ini, ZF kuadrat bagi kuadrat. Jadi kalau kita punya lempeng dengan tinggi lempeng 10 cm, ketika tinggi lempeng ini kita naikkan 2 kalinya, 20 cm, berapakah waktu analisis yang dibutuhkan? Kalau 10 cm itu butuh waktu 10 menit, kalau 20 cm butuh berapa? Butuhnya 40 menit ya. Bukan 2 kali 10 menit, tapi karena dikuadratkan akhirnya menjadi 40 menit. Jadi kuadrat, hubungannya kuadrat bukan persamaan regresi linear biasa. Ini kalau kita lihat ada berbagai macam penjenuhan atau pola pengembangan pada KLT. Yang pertama ini ketika mengembangkannya atau elusinya itu pakai pompa sehingga linear. Yang kedua ini chamber jenuh. Jadi dikasih kertas saring penuh di dinding chamber. Yang ketiga ini sandwich chamber. Yang keempat ini tidak jenuh. Yang paling lama waktu pengembangannya adalah yang tidak jenuh. Ini kalau sama-sama panjang lempengnya 4 cm misalnya, yang pakai pompa ini enggak sampai 5 menit sudah selesai. Kalau pakai penjenuhan ini 6 menit baru selesai. Kalau chamber sandwich 8 menit baru selesai. Kalau chambernya tidak dijenuhkan ini 11 menit baru selesai. Ini sama-sama 4 cm ya. Kita tarik garis ke kanan, maka yang lebih cepat adalah yang pakai pompa. Efisiensi kromatografi sama rumusnya dengan kemarin. Bedanya kalau kemarin itu pakai retention time, kalau pada KLT dirubah menjadi RF atau retardasi faktor. Rumusnya sama. Tidak pakai panjang kolom, tapi pakai jarak tempuh L1 ya.
atau panjang lempeng, bukan panjang kolom, tapi panjang lempeng. Kemudian kita ada KLT yang konvensional, ada KLT yang high performance. Itu yang high performance ini perbedaannya ukuran partikel dari fase diamnya lebih kecil. Ini ya particle size-nya itu kecil, dia 5 sampai 15, sedangkan yang konvensional 20. Jadi sama seperti eddy diffusi kemarin ya, semakin kecil ukuran partikel maka akan semakin baik. Sehingga pada KLT ini ada yang disebut HPTLC atau KLT-KT, kromatografi lapis tipis kinerja tinggi, itu ketika absorbennya itu ukurannya lebih kecil. Pada HPTLC atau KLT kinerja tinggi, itu semuanya lebih bagus daripada yang konvensional. Volume sampel dia butuh lebih sedikit. Kemudian diameter noda dia lebih kecil. Kemudian migrasi dia lebih sedikit atau lebih pendek jarak migrasinya. Waktu pengembangannya juga lebih cepat. Oke, HPTAC. Selanjutnya fase diam pada KLT. Ini silika gel, ini prinsipnya silika gel kan polar kemarin ya. Itu prinsipnya polaritas. Kalau selulosa ini selulosa normal itu juga prinsipnya polaritas. Tapi kalau selulosa penukar ion atau resin penukar ion ini prinsipnya muatan ion. Kemudian kalau semua fase diam yang berbentuk gel, baik itu sepadek gel maupun biogel, prinsipnya berdasarkan ukuran molekul, prinsip pemisahannya. Ini kemarin sudah silika gel itu permukaannya OH, sehingga dia bersifat polar. Kemudian silika gel itu ada banyak macam, ada silika gel dengan perekat, tanpa perekat, silika gel preparatif, silika gel dengan indikator, kemudian silika gel termodifikasi ya. Yang kita pakai praktikum itu silika gel dengan indikator. Kalau kita pakai silika gel dengan indikator, indikatornya ada dua macam. Indikator F254, dia berpendar pada 254, sama berpendar pada 365. Kalau yang kita pakai praktikum itu silika gel dengan indikator F254. Jadi kalau kalian lihat nodanya itu di bawah lampu UV, itu bisa terlihat ada noda yang berwarna. Kenapa? Karena di dalam lempengnya sudah diberi indikator fluoresen. Tanpa ada sampel pun, lempeng yang diberi indikator, lempeng baru, belum kita totol, itu kalau kita cek di lampu UV itu juga akan berpendar warnanya hijau. Lempengnya itu berwarna hijau. Kalau tidak ada indikatornya, ya lempengnya putih. Tapi kalau lempeng KLT yang dengan indikator kita belum total, lempengnya belum kita total, kita bisa cek di bawah lampu UV itu lempengnya berwarna hijau, hijau stabilo gitu ya. Ini kalau silika gelnya dimodifikasi. Ada banyak modifikasi, ada river base kemarin itu yang hanya kita ganti dengan alkil, kemudian H bisa diganti dengan amino, H juga bisa diganti cyano, H juga bisa diganti diol, dan bisa diganti menjadi kiral. Ini contoh yang alkil ya. Kebetulan alkilnya C8. Ini river phase. Dari polar menjadi non-polar karena hanya diganti C8. Apalagi kalau C18 lebih non-polar lagi. Yang ini amino diganti aminopropil. Yang ini diganti namanya modifikasi. Modifikasi menjadi cyanopropil. Yang ini
propil glikol. Yang ini dimodifikasi ditambah dengan reagen untuk kiral senyawa gas. Ini yang selulosa tadi bisa dimodifikasi menjadi ion exchange. Yang ini gel, sepadek gel, itu ada berbagai ukuran. Kemudian aplikasi sampel, kalau kalian praktikum itu aplikasi sampelnya manual ya. Jadi ini pakai pipet ini, mikropipet seperti ini, dia ditotolkan pakai tangan. Ada aplikasi sampel yang semi otomatis, itu namanya nanomat, ini yang nanomat. Yang ini linomat. Kenapa disebut semi? Karena masih butuh bantuan manusia untuk memasukkan cairan sampel ke dalam pipet. Pipetnya ada di sini. Ini juga butuh tangan manusia untuk memasukkan cairan ke dalam mikropipet. Tapi untuk menotolkan ke dalam lempeng, yang ini sudah ditotolkan sendiri, jadi hanya memasukkan cairan ke dalam injektor saja yang dilakukan manusia, tapi untuk menotolkan ke dalam lempeng itu sudah dilakukan oleh mesin. Kalau ini memasukkan cairan dilakukan manusia, menotolkan ke dalam lempeng juga dilakukan manusia. Bedanya apa dengan yang manual? Kita tidak perlu memberi titik di sini. Kalau kalian praktikum kan di sini yang mau kita totolkan dikasih titik dengan jarak 1 cm itu kita kasih titik. Kalau ini karena sudah ada skalanya di nanomat, kalau kita mau titiknya itu 0,5 cm ya kita bergerak 0,5 cm. Jadi ini sudah sesuai dengan skala 0,5 cm atau 1 cm. Ada yang otomatis ini sudah full dilakukan oleh instrumen atau mesin. Ini metode pengembangan yang otomatis atau pakai pompa ya. Jadi kalau pengembangan kita pakai chamber itu hanya bisa isokratic elution. Kalau ini bisa gradient elution. Apa itu gradient elution? Gradient elution itu ketika komposisi fase geraknya ini bergerak terhadap waktu. Misalkan 0 sampai 2 menit itu fase geraknya metanol kloroform 1:1. Kemudian 2 menit sampai 5 menit ganti metanol kloroform 2:1 dan seterusnya. Itu yang disebut gradient elution. Jadi komposisi fase gerak berubah sesuai terhadap waktu. Ini pergerakannya ke atas bisa ke bawah. Kalau fase geraknya di bawah ya dia bergerak ke atas. Kalau fase geraknya di atas dia bergerak ke bawah. Yang ini adalah metode pengembangan horizontal. Jadi bergeraknya ke samping, bukan ke atas dan ke bawah, tapi dia bergerak ke samping. Kalau horizontal ini kita harus pakai chamber khusus yang seperti ini. Jarang ya, kita pakainya yang chamber biasa. Bergeraknya dari bawah ke atas. Fase geraknya ada di bawah. Ini kemarin sudah, jadi saya skip saja. Kemudian cara kerja saya pakai video praktikum saja ya. Nah, yang perlu diperhatikan pada preparasi sampel. Kalau preparasi sampel krim itu hati-hati. Ini kita preparasi sampel ya. Supaya kalian nggak salah praktikumnya.
wifi saya nggak support. Ditimbang dulu, ditimbang, kemudian setelah ditimbang, ditambah pelarut, sedikit pelarut, ditambah sedikit pelarut. Kalau nanti di-add 10 mili, jadi jangan sampai ditambah pelarutnya 10 mili ya, silakan ditambah pelarut berapa, 3 mili atau 2 mili, ditambah pelarut, kemudian diaduk. Setelah diaduk di ultrasonik. Jadi di ultrasonik kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur. Setelah dimasukkan ke dalam labu ukur, jangan lupa cawannya ini dibilas karena di dalam cawan ini masih ada sampel yang tersisa. Jadi ini yang jangan lupa yang di cawan ini tadi dibilas supaya yang tersisa di sini bisa masuk ke dalam labu ukur. Habis itu baru di-add. Ini cara preparasi sampelnya. Kemudian kalau cara menotol. Cara menotol itu ada di video 2 ya. Nanti kalian lihat sendiri dah untuk videonya. Biar cepat. Karena waktu kuliah untuk ini Ramadan kan singkat, saya jadi bingung. Tapi harus cepat ngajanya. Selanjutnya kita ke nih. Jadi kalau sudah ditotol kemudian dielusi itu dicek ininya ya, visualisasi noda. Kalau noda kita itu berwarna, misalkan contoh yang berwarna itu apa, kunyit, itu kalau kita analisis dengan KLT, nodanya berwarna kuning ya kelihatan. Tanpa lampu UV pun kita sudah bisa melihat ada noda kuning di situ. Kalau tidak noda tidak bisa kelihatan secara visibel, bisa diwarna atau bisa kita lihat di bawah lampu UV atau bisa kita pakai densito. Densitometer ini kalau kalian spektro UV vis itu lampunya ada 2, UV sama vis. Kalau UV itu deuterium atau D2, kalau visible itu tungsten, kalau pada densito ini sumber radiasinya ada 3, ada deuterium, tungsten, dan merkuri. Merkuri ini untuk fluoresen.
Ini gambar densitonya. Sistem instrumentasinya hampir sama dengan spektro UV vis ya. Bedanya kalau spektro UV vis itu tempat sampelnya kuvet. Kalau kita di densito itu sampelnya lempeng. Sehingga di sini ada lempeng di bawah. Semuanya sama, ada sumber radiasi, cuman bedanya sumber radiasinya pada densito ada 3. Ada fluoresen, yaitu pakai lampu merkuri untuk fluoresen. Kalau UV-nya sama, pakai deuterium. Visible pakai tungsten juga. UV fluoresennya yang pakai lampu merkuri. Kemudian ada monokromator juga untuk mendispersikan dari polikromatis menjadi monokromatis. Kalau cermin ini fungsinya hanya memantulkan ya. Karena cahayanya ini bergerak ke samping, kalau tidak kita pantulkan nggak bisa ke bawah, nggak bisa ke lempeng. Jadi perlu cermin. Di sini ada cermin, di sini ada cermin, dipantulkan ke bawah sehingga mengenai lempeng. Kemudian di sini ada detektor, dan detektor. Ini detektor yang menangkap transmisi, ini detektor yang reflektan. Kemudian ini prinsip kerja monokromator merubah atau mendispersikan cahaya polikromatis menjadi monokromatis. Ini monokromatornya sistem grating ya. Jadi ketika polikromatis itu jatuh di sini, jatuhnya itu sudutnya berbeda, dia akan pantulannya berbeda. Sehingga kita bisa men-setting radiasi yang keluar itu yang warnanya biru. Misalnya. Kalau kita setting ini monokromatornya kita gerakkan, nanti yang keluar bukan biru, tapi kita bisa men-setting yang keluar radiasi warna hijau. Ini yang disebut monokromator ya. Hijau berdiri sendiri, biru sendiri, ini namanya mono. Kalau gabung jadi satu, itu namanya polikromator. Kalau kita mau pakai panjang gelombang 240 gitu, ya kita harus monokromator. Hanya 240 saja yang keluar, yang dikenakan dengan sampel. Ini PMT merubah. Seharusnya sudah di spektro UV vis ya, saya skip saja. Ini juga di spektro UV vis pakai hukum Lambert-Beer. Absorbansi sama dengan absorbansi molar dikalikan konsentrasi dikalikan tebal larutan atau tebal kuvet. Ini ada di spektro UV vis. Kalau kita pakai densito, kita nggak pakai Lambert-Beer, tapi pakai persamaan Kubel-Kaman. Theory of reflektan. Rumusnya seperti ini. Reflektan itu sama dengan 2,303 dikalikan ekstensi koefisien dikalikan konsentrasi dibagi scattering. Jadi nggak pakai Lambert-Beer, kalau density kita pakai Kubel-Kaman. Nah, ini adalah output dari kromatografi KLT ya. Di sini ada kromatogram dan spektra. Yang atas ini kromatogram karena di sini gambar RF versus respon detektor. Respon detektornya di sini absorbansi unit ya AU. X-nya di sini RF, Y-nya respon detektor. Bentuknya seperti ini. Ini kebetulan 3 dimensi sehingga bisa dilihat banyak track di sini. Semuanya bisa dilihat mulai track 1, track 2, track 3, ini bentuk 3 dimensi. Kromatogram 3 dimensi. Yang atas ini disebut kromatogram, yang bawah ini disebut spektra atau spektrum. X-nya adalah panjang gelombang, Y-nya ini respon detektor. Jangan terbalik. Biasanya mahasiswa itu terbalik kromatogram dengan spektra. Yang lebih parah lagi terbalik dengan kurva kalibrasi. Kalau kurva kalibrasi itu X-nya konsentrasi, Y-nya respon detektor. Tapi kromatogram berbeda, spektra juga berbeda. Jadi untuk analisis kualitatif, ketika RF-nya sama, itu kemungkinan senyawanya sama. Kemungkinan ya, baru kemungkinan.
Gimana meyakinkan kalau senyawanya sama? Silakan diuji purity dan identity. Contohnya ini ya, RF-nya ini kan semuanya sama 0,64, 64, 65, 65 gitu. Jadi standarnya itu 0,64 kafein. Berarti sampel kita itu semuanya kafein karena RF-nya sama. Kemungkinan. Untuk memastikan bahwa itu benar-benar kafein, kita uji identity. Kalau ini uji purity, kita bahas dulu uji purity. Uji identity di mana ya? Jadi uji purity ini membandingkan spektra pada 3 posisi puncak kromatogram. Kalau ada definisi seperti ini, membandingkan spektra pada 3 posisi puncak kromatogram, pertanyaannya yang dibandingkan spektra atau kromatogram? Ayo, jawab, Pak. Kalau ada definisi ini, uji purity dilakukan dengan cara membandingkan spektra pada 3 posisi puncak kromatogram. Yang dibandingkan spektra atau kromatogram. Ya, yang dibandingkan spektranya bukan kromatogram. 3 posisinya itu di kromatogram, tapi yang kita bandingkan adalah spektranya. Kalau uji identitas ini menentukan identitas dari sampel berdasarkan karakter yang spesifik atau biasa dikenal dengan uji spesifisitas. Caranya dengan membandingkan spektra sampel dengan spektra standar. Bila spektra sama, maka identitas sampel sama dengan identitas standar. Kalau uji purity, bila spektra di 3 posisi tadi sama, berarti murni. Itu uji kemurnian. Contohnya seperti ini ya. Jadi ini kita mau nyekan. Kalau tahapannya, yang pertama kita scan adalah kromatogram dulu. Jadi yang kita scan yang pertama ini dulu kromatogram. Kita dapatkan kromatogram seperti ini. Di depan di sini di 0,4 ada puncak kecil. Di 0,65 di sini juga ada puncak yang besar. Di belakang di 0,95 ini juga ada puncak. Yang mau kita scan spektrumnya yang mana kita bisa setting. Apakah semua yang depan, tengah, belakang ini mau kita scan spektrum. Atau hanya yang tengah. Kalau hanya yang tengah kita bisa setting supaya posisi scan-nya itu ada di tengah. Jadi awalnya kita harus scan kromatogram dulu seperti ini RF versus respon detektor. Kemudian kita dapat ada berapa puncak di situ. Kemudian kita pilih puncak mana yang mau di scan spektrum. Ini misal yang di scan spektrum yang di tengah ini. Hasilnya seperti ini. Jadi untuk uji purity dia akan menyekan spektrum pada 3 posisi yaitu di awal, tengah, dan akhir. Kemudian spektrum di awal dibandingkan dengan spektrum di tengah ini namanya RSM. S itu start,
M itu medium. Jadi korelasi spektra pada start sama medium itu korelasinya kalau mendekati 1 berarti mirip ya. Kemudian ada membandingkan posisi tengah itu medium dibandingkan dengan N. Ini tengah medium yang di sini N. Korelasinya 0,99 berarti mirip. Karena mirip berarti identitasnya sama dengan, karena mirip berarti ini murni ya. Kalau purity itu cek 3 spektra pada 3 posisi. Kalau identitas itu yang ini, identitas yang ini, jadi membandingkan sampel dengan standar. RSS ini standar dengan standar, RSA ini standar dengan sampel. Jadi ketika RSA-nya 0,99 berarti kesimpulannya oke. Identitas sampel sama dengan identitas standar. Ini untuk kualitatif ya. Kalau kita mau analisis kualitatif, kita tinggal cocokkan saja, RF-nya harus sama, kemudian spektranya sama, maka identitasnya sama. Selanjutnya, ini ya, selanjutnya adalah tahapan analisis sediaan farmasi dengan KLT. Bagaimana tahapannya? Yang pertama menentukan analit dan matriks. Jadi kalau kita punya sampel misalnya krim hidrokortison ya, itu kita tentukan analitnya apa? Analitnya pasti hidrokortison. Matriksnya apa? Matriksnya silakan cek. Krim itu terdiri dari apa saja? Pasti basis krim. Basis krim itu apa saja? Kalau krim mungkin susah ya. Coba kita mau menganalisis tablet paracetamol gitu. Pakai KLT gitu. Analitnya apa? Pasti paracetamol karena bahan aktifnya. Matriksnya ada isi tablet, ada pengikat tablet, ada pelincir tablet, itu adalah matriks. Jadi kita tentukan dulu analitnya apa, matriksnya apa, kemudian kita tentukan sifat fisika kimia dari analit dan matriks. Kemudian kita bisa menentukan metodenya, mau pakai spektro UV-Vis, mau pakai spektro IR, mau pakai KLT, HPLC, atau GC, itu berdasarkan sifat fisika kimia dari analit dan matriks. Nah, karena ini kita topiknya KLT, sudah kita anggap saja metode yang kita pilih adalah KLT densitometri. Kalau sudah memilih metode KLT, apa yang kita lanjutkan, kita lakukan selanjutnya adalah kita optimasi kondisi analisis. Kalian biasanya kalau praktikum kan ditanya, biasanya di pretest itu, kondisi analisisnya bagaimana? Itu kondisi analisisnya nggak ujuk-ujuk ya, kita lakukan optimasi. Kalau kita nggak melakukan optimasi, boleh kita merujuk pada farmakope atau pada pustaka. Tapi kalau di pustaka itu hasilnya tidak sesuai atau tidak efisien kromatogramnya, ya kita optimasi. Karena resolusinya nggak sampai 2. Kemudian N-nya nggak besar, H-nya nggak kecil gitu. Kan kita butuh optimasi ketika kita merujuk pustaka, tapi setelah kita coba kok hasilnya resolusinya nggak bagus, kan kita perlu merubah atau optimasi. Setelah dioptimasi, kita lakukan validasi, baru aplikasi. Jadi metode-metode yang ada di buku petunjuk praktikum itu sudah melewati ini. Jadi sudah ditentukan nomor 1, nomor 2, optimasi sudah kita lakukan, kita sudah lakukan validasi, baru kita aplikasikan, kita pakai untuk praktikum. Kompetensi kalian seorang sarjana farmasi dan apoteker adalah medium, middle, bolehlah untuk M. Ada pertanyaan untuk S. Kalau ingin ini bisa dicek sendiri di densitonya ya. Di help RSM itu apa gitu. Nanti kan dia bilang medium boleh, middle boleh. Middle mungkin ya karena di tengah gitu ya. Kemudian kompetensi kalian sarjana farmasi apoteker adalah membuat prosedur ya. Bukan kalau kalian sekarang praktikum kan mengikuti yang tertulis di buku petunjuk praktikum.
Tapi itu kompetensi analis atau D3 farmasi. Tapi kalau kompetensi kalian itu membuat prosedur di buku petunjuk praktikum, bukan mengikuti prosedur yang ada di buku. Kalau mengikuti itu kompetensi D3 SMA. Kalau kalian S1 apoteker itu membuat prosedur. Jadi ini kalau mau membuat prosedur itu tahapannya seperti apa? Ya seperti ini. Harus menentukan dulu sifat fisika kimianya. Kalau nggak punya kromofor, masa mau dicek pakai spektro UV-Vis, nggak punya kromofor, ya enggak lah. Kita tahu dia punya kromofor atau tidak dari mana? Dari tahapan nomor 2. Kita menentukan sifat fisika kimia, analit dan matriks. Kalau polaritasnya sama, masa pakai KLT yang prinsipnya polaritas, kan gitu. Kita perlu cek polaritasnya, analit sama matriks ini polaritasnya sama atau beda. Kalau polaritasnya sama ya kita nggak bisa memisahkan antara analit dan matriks. Jadi itu kita bisa lihat dari sifat fisika kimia. Tuh. Setelah itu kondisi analisisnya itu ya nggak ujuk-ujuk, itu hasil dari optimasi. Setelah dapat kondisi analisis yang optimum, kita validasi. Kalau sudah divalidasi, baru kita pakai untuk praktikum. Jadi tahapannya ini untuk optimasi kondisi analisis pakai KLT ya. Yang pertama optimasi fase diam. Bagaimana memilih fase diam yang optimum? Dipilih fase diam yang dapat memisahkan analit dengan matriks. Sama dicek ketersediaan fase diam. Yang kedua, optimasi pelarut. Kita pilih pelarut yang bagaimana untuk KLT. Untuk KLT itu dipilih pelarut yang dapat melarutkan analit dan yang kedua syaratnya mudah menguap. Kenapa harus mudah menguap? Supaya bisa keluar dari mikropipet. Kalau kalian pakai pelarut air, air itu akan nempel di dalam mikropipet, nggak bisa keluar. Jadi kalau untuk pelarut yang kita pakai metode KLT itu harus yang mudah menguap. Sealkohol, alkohol air 1:1 masih bisa. 2:1 lebih banyak alkoholnya tambah bisa. Alkohol 70% bisa. Jadi harus dipilih pelarut yang dapat melarutkan analit sama mudah menguap. Kemudian fase gerak. Dipilih yang bagaimana fase gerak? Fase gerak itu dipilih yang memberikan kromatogram yang efisien. Seperti kemarin ya, ada fase gerak metanol air 1:1 dan metanol air 2:1. Mana yang resolusinya itu lebih bagus, itu yang dipilih. Jadi fase gerak ini kita optimasi, kita hitung resolusinya berapa, RF-nya harus berada di antara 0,2 sampai 0,8. 0,2 sampai 0,8 itu seperti apa ini ya? Jadi puncaknya itu harus ada di antara 0,2 ini sini sampai 0,8 sini. Jadi yang puncak di belakang ini nggak bisa kita pakai karena di atas 0,8. Di atas 0,8 itu banyak pengganggu pengotor dari fase diam. Sudah pasti mau itu ada sampelnya, mau lempeng kosong. Kalau kita eluasi pasti di atas ini ada puncak.
karena itu adalah puncak pengotor. Oleh karena itu, puncak yang bagus pada KLT itu yang RF-nya antara 0,2 sampai 0,8. Kemudian optimasi konsentrasi, dipilih konsentrasi yang bagaimana? Dipilih konsentrasi yang preparasi sampelnya tidak banyak pengenceran. Jadi seperti tadi yang di video di YouTube itu kan dari nimbang dilarutkan di at 10 mili dan selesai ditotolkan. Nggak pakai pengenceran itu efisien. Tapi kalau puncaknya kebesaran harus diencerkan, ya silakan diencerkan. Jadi konsentrasi yang optimum adalah yang preparasinya itu sederhana, tidak banyak pengenceran, dan puncaknya memberikan respon yang signifikan. Jadi puncaknya itu terlihat jelas ya, seperti ini. Yang ini itu puncaknya jelas. Kalau yang ini kekecilan. Jadi kalau kalian dapat bentuk seperti ini ya jangan dipakai lah. Misalkan kalian pakai konsentrasi 100 ppm ya. Puncaknya sekecil ini ya naikkan konsentrasinya karena puncaknya kekecilan. Kalau puncaknya seperti ini bagus ya pas ini sudah. Jadi bagaimana mengoptimasi konsentrasi, dipilih yang preparasinya sederhana. Kemudian puncaknya itu jelas terlihat atau signifikan. Nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Tuh. Kemudian optimasi panjang gelombang, dipilih panjang gelombang dengan respon tinggi, tapi juga kromatogramnya tetap efisien, maksudnya resolusinya masih di atas 0,2. Ini cara optimasi KRT. Kemudian uji selektivitas. Uji selektivitas ini eh, ketika metode dapat memisahkan respon analit dengan respon matriks. Kalau pada kromatografi dilihat dari nilai resolusi. Jadi kalau solusinya itu di atas 2 berarti dia selektif. Ini uji purity, uji identitas sama dengan spesifisitas. Nah, sudah selesai. Kita lanjutkan untuk iya, contoh soal. Contoh soal. Ini contoh soalnya sudah terlihat. Ini ada soal seperti ini.
Ya ini komposisinya tiap gram krim mengandung betametason dipropionat setara dengan betametason 0,5 miligram. Kalau ada tulisan seperti ini, di dalam krim itu mengandung betametason dipropionat atau betametason. Yuk, silakan dijawab. Benar ya. Materi saya kirim ke konting ya. Teori kebenatukan. Untuk contoh. Kembali ke contoh soal. Ini yang ada di tampilan apa ya? Contoh soal ya. Ayo tadi gimana? Nah, untuk ini
Kalau tulisannya seperti ini, tiap gram krim mengandung betametason dipropionat dengan betametason. Ini yang ada di dalam krim yang mana? Dipropionat atau betametason? Yang di propionat, Bu. Ya. Kemudian di sini katanya farmakope itu syaratnya 90 sampai 110. Kesetaraannya di propionat itu 1,3 kali dari betametason. Berarti isinya itu ini dikali 1,3 ya, karena dia 1,3 lebih besar daripada betametason. Preparasinya 1 gram krim ditambah 10 pelarut. Kemudian hasilnya seperti ini. Kalau pada LT itu konsentrasi dari ppm itu dikalikan pengelan sehingga jadi nanogram. Kalau 80 ppm penotolannya 2 mikro, jadinya 80 kali 2 jadi 160 nanogram. Kemudian kita hubungkan dengan luas area. Di sini ada standar 1 sampai 4 ini standar, kemudian sampelnya ada 1, replikasi 1 aja. Kalau untuk kuliah saya cukup 1 replikasi. Kalau 3 replikasi nggak selesai-selesai nanti ngitungnya, ada banyak. Tapi kalau praktikum kalian selalu 3 replikasi. Di sini sampelnya muncul 2 puncak, puncak 0,57 dan 0,72. Yang 0,72 karena RF-nya berbeda dengan standar, ini tidak usah diapa-apakan ya. Karena kalau RF-nya berbeda sudah pasti senyawanya berbeda. Ngapain kita hitung? Bukan kita hitung kemudian kita rata-rata dengan yang di atasnya, tapi yang 0,72 karena RF-nya berbeda, sudah pasti senyawanya berbeda. Jadi tidak perlu kita hitung. Yang kita hitung hanya yang RF-nya sama. Pertanyaannya, berapakah kadar betametason dalam persen B per B? Caranya kita buat Y sama dengan Px plus A. X-nya konsentrasi dalam nano, Y-nya luas area. Didapatkan masanya itu 2,6, 7,1 nano. Ini di dalam 4 mikro, sehingga kita cari berapakah massa di dalam lab ukur 10 mili. Didapatkan seperti ini, hasil percobaan yang 0,66 persen B per B-nya analin ini betametason dibagi berat penimbangan sampel. Penimbangan sampelnya ini 1,089. Sehingga B per B-nya 0,061. Kemudian persen akurasi, pertanyaan kedua, persen akurasi. Persen akurasi itu hasil percobaan dibagi teoritis. Hasil percobaannya kan ini tadi 0,61, teoritisnya tinggal dihitung saja dari kemasan. Kemasan kan bilang 1 gram terdapat 0,5. Ya, gangguan sinyal. Kita lanjutkan. Kalau dari sini sih sudah jelas ya. Di sini yang warnanya ungu seperti ini konsentrasi hasil percobaan kan warnanya ungu. Kalian tinggal lihat angkanya yang angkanya ungu gitu. Kalau teoritis kan hijau. Hijau ini kok bisa 0,065? Silakan cek di yang hijau. Teoritis itu yang ini 0,065 itu dari sini. Kalau dari sini sih sudah jelas. Ada pertanyaan di sini? Untuk soal ini hitungan. Nah, sedikit rumit karena ada penotolan di sini ya, 4 mikro di sini.
pertanyaan? Kalau enggak ada, kita lanjut ke tugas ya. Jadi tugas karena kompetensi kalian adalah membuat prosedur, jadi silakan kalian membuat tugas. Tugasnya membuat prosedur analisis sediaan obat pakai KLP dan SITO ya. Silakan dibagi menjadi 10 kelompok, masing-masing berapa berarti? 4 sampai 5 ya. 4 sampai 5 mahasiswa, ada kelompok 1 tablet, bentuk sediaannya beda-beda semua. Kemudian bikin PPT saja. PPT-nya seperti yang sudah saya share. Seperti ini. Dan saya stop sharing. Bikin PPT nanti diupload di MMP. Saya kasih waktu 2 minggu ya. Ini kebetulan sih contohnya pakai metode spektro UV-Vis ya. Kalau kalian kan pakai metode KLT. Jadi pertama menentukan, tadi kan menentukan analit sama matrik. Ya ini jadi analitnya ada, matriksnya ada, sifat fisika kimianya ada, kemudian kalian seperti bikin buku petunjuk praktikum ya. Tapi ada dasarnya, contoh nih ya, pelarut yang digunakan Aquada. Jadi ada alasan kenapa dipilih itu. Karena eh, dapat melarutkan analit, kemudian ini disebutkan bahwa tetrasiklin larut air, larut alkali. Jadi seperti ini. Jadi kondisi analisisnya bukan hanya pelarut dipakai Aquades, tapi nggak ada alasannya. Tapi disertai dengan alasan kenapa dipilih itu. Panjang gelombang kenapa dipilih ini. Itu ada alasannya. Kemudian tahapannya seperti apa? Preparasi standarnya bagaimana, preparasi sampelnya bagaimana. Ya, seperti inilah. Jadi karena kompetensi kalian itu membuat prosedur, bukan mengikuti prosedur. Ada pertanyaan? Jadi cara tugasnya dibagi 10 kelompok. Seperti tadi beda ini ya, beda bentuk sediaan, beda bahan aktif. Kemudian waktunya 2 minggu untuk mengerjakan tugas, diupload di MMP. Semua materi sudah saya kasihkan konting, nanti silakan di-share oleh konting. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya rasa cukup ya untuk kuliahnya. Karena ini menjelang berbuka, saya sampaikan selamat berbuka. Selamat menunggu berbuka.
Ya, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya ending ya.